Yang terhormat Bapak Andi Kurniawan, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar kepautan Universitas Adipura Surabaya. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami seminar kepautan yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Ibu Hilda Ayu Cayaning AD dengan NIM 249008017. Yang kedua Ibu Raisa Muayati 249008009. Yang ketiga yaitu Ibu Novita Hermawati dengan NIM 249008029. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Hilda sebagai moderator. Kepada Ibu Hilda dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai moderator dari Ibu Roisa Muhayati dengan NIM 2498009 yang akan mempresentasikan tugas seminar kepautan dengan judul penerapan media penjepit jemuran untuk meningkatkan motorik halus anak usia 4-5 tahun. Monggo Bu Roisa dipersilakan. Terima kasih Bu Hilda atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas seminar kepautan saya tentang penerapan media penjepit jemuran untuk meningkatkan motorik halus anak usia 4-5 tahun. Izinkan saya untuk perkenalan diri. Nama saya Raisa Muayati, NIM 249008009. Saya mahasiswa Universitas PGRI Adipura Surabaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Adapun latar belakang motorik halus merupakan aspek penting dalam perkembangan anak usia dini karena berkaitan dengan kesiapan menulis dan aktivitas belajar lainnya. Anak usia 4-5 tahun idealnya mendapatkan stimulasi melalui kegiatan bermain yang bersifat manipulatif. Namun, berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan anak yang motorik halusnya belum berkembang optimal. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang konkret, menarik, dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Adapun rumusan masalah dari media penjepit jemuran. Media penjepit jemuran efektif untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 4-5 tahun. Adapun tujuan penulisan tugas ini yaitu mengetahui pengaruh media penjepit jemuran terhadap motorik halus anak, mendeskripsikan penerapan media penjepit jemuran dalam pembelajaran, mengetahui efektivitas media penjepit jemuran dalam meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Adapun kajian literaturnya mencakup yang pertama yaitu pendidikan anak usia dini atau PAUD. PAUD merupakan pendidikan yang diberikan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun melalui memberi rangsangan pendidikan guna membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kedua yaitu motorik halus anak usia dini. Motorik halus adalah kemampuan yang melibatkan koordinasi otot-otot kecil, terutama jari tangan dan koordinasi mata dan tangan. Adapun perkembangan motorik halus sangat penting karena menjadi sasaran keterampilan akademik seperti menulis, menggambar, menggunting, dan aktivitas sehari-hari. Dan untuk permasalahan yang ditemukan masih terdapat anak usia 4-5 tahun yang mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas motorik halus seperti menjepit, memegang benda kecil, dan mengkoordinasikan gerakan tangan dengan penglihatan. Dan adapun solusi untuk mengatasinya yaitu
penerapan media penjepit jemuran dalam kegiatan pembelajaran melalui berbagai permainan edukatif. Contohnya ada menjepit sesuai warna yang diinstruksikan, menghitung penjepit jemuran sesuai angka, dan mengelompokkan penjepit sesuai warna. Dan kegunaan media penjepit jemuran menguatkan otot jari tangan, meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi dan ketelitian, membantu anak belajar sambil bermain. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian pada anak. Adapun kesimpulannya yaitu motorik halus merupakan aspek perkembangan yang sangat penting bagi anak usia dini karena menjadi dasar berbagai keterampilan belajar. Salah satu media yang efektif untuk meningkatkan motorik halus anak usia 4-5 tahun adalah media penjepit jemuran. Dan melalui aktivitas menjepit, memindahkan, dan mengelompokkan benda, anak memperoleh stimulasi yang mampu meningkatkan kekuatan otot jari, koordinasi mata dan tangan, konsentrasi, serta ketepatan gerak. Oleh karena itu, media penjepit jemuran dapat disajikan alternatif media pembelajaran yang sederhana, ekonomis, dan efektif dalam mengembangkan motorik halus pada anak usia dini. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator Ibu Hilda Jayaning. Baik, terima kasih atas waktunya. Monggo moderator selanjutnya Bu Novita dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Hilda. Di sini saya sebagai moderator dari Ibu Hilda Ayu Cahyani dengan NIM 249008017 yang akan mempresentasikan tugas seminar kepautan dengan judul Pengaruh Media Kartu Angka terhadap Kemampuan Pengenalan Angka pada Anak Usia Dini. Monggo Bu Hilda. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Pengaruh Media Kartu Angka terhadap Kemampuan Pengenalan Angka pada Anak Usia Dini. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hilda Ayu Cahyani dengan NIM 2498017. Adapun latar belakang pendidikan anak usia dini bertujuan mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, salah satunya kemampuan kognitif dalam mengenal angka sebagai dasar pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil observasi di PAUD Tunas Harapan 1 Lamongan sebagai besar anak kelompok A masih mengalami kesulitan mengenal, menyebut, dan mengurutkan angka karena pembelajaran masih kurang menggunakan media konkret yang menarik. Oleh karena itu, media kartu angka dipilih sebagai solusi pembelajaran yang menyenangkan dan
integratif untuk membantu meningkatkan kemampuan pengenalan angka anak usia dini. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Apakah media kartu angka berpengaruh terhadap pengenalan angka pada anak usia dini di kelompok A di PAUD Tunas Harapan 1 Lamongan? Tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penggunaan media kartu angka terhadap kemampuan pengenalan angka pada anak usia dini kelompok A di PAUD Tunas Harapan 1 Lamongan. Manfaat penelitian ini adalah bahwa menggunakan media kartu angka diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan pengenalan angka anak usia dini serta memberikan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Penelitian ini juga bermanfaat bagi guru sebagai referensi penggunaan media pembelajaran inovatif dan bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan pengembangan penelitian terkait kemampuan kognitif anak usia dini. Kajian pustaka yang pertama yaitu pengembangan kognitif anak usia dini. Pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah kemampuan anak dalam berpikir, memahami, meningkatkan, dan memecahkan masalah. Menurut Piaget, perkembangan kognitif berlangsung bertahap sesuai usia anak usia dini berada pada tahap praoperasional sehingga belajar lebih efektif melalui benda konkret dan visual. Yang selanjutnya, media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran yaitu media pembelajaran adalah alat bantu untuk menyampaikan materi agar pembelajaran lebih efektif dan menarik. Media pembantu anak memahami konsep abstrak melalui pengalaman konkret. Contohnya media untuk anak usia dini adalah kartu angka. Kajian pustaka. Yang pertama, kartu angka. Pengertian kartu angka adalah media visual berupa kartu berisi simbol, angka, dan gambar benda sesuai jumlahnya. Kartu angka membantu anak mengenal lambang, bilangan, dan konsep jumlah. Media ini sesuai dengan karakteristik belajar anak usia dini yang belajar melalui bermain. Pengenalan angka pada anak usia dini adalah pengenalan angka merupakan dasar kemampuan matematika anak. Anak belajar mengenal simbol, angka, urutan bilangan, dan hubungan angka dengan jumlah benda. Pembelajaran angka perlu dilakukan melalui permainan dan pengalaman konkret. Tujuan penelitian.
Yang pertama, peneliti Widi Astuti, Saifuddin, dan Oktaria 2023. Media pembelajar berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berhitung permulaan anak. Nilai signifikasi penelitian sebesar 0,005%. Menggunakan penggunaan media kartu angka dalam pembelajaran numerasi anak usia dini. Yang kedua, penelitian Frasinska dan Kotima 2023. Media kartu angka meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan anak usia 4-5 tahun. Sebanyak 66% responden menyatakan media layak digunakan. Media ini media visual konkret membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Penelitian penjahitan DKK 2024. Media kartu angka bergambar meningkatkan kecerdasan logika matematika anak. Anak lebih aktif dan mudah memahami konsep angka. Media mendukung teori Piaget tentang pembelajaran konkret pada anak usia dini. Metode penelitian yaitu yang pertama, rancangan penelitian. Di sini ada 3. Yang pertama, menggunakan metode kuantitatif dengan desain one group, pretest, dan post-test. Yang kedua yaitu anak diberi post-test. Perlakuan median kartu angka lalu post-test. Yang ketiga, bertujuan mengetahui pengaruh media kartu angka terhadap pengenalan angka anak. Definisi operasional variabel ada 3 yaitu variabel X, media kartu angka sebagai alat bantu mengenal angka. Variabel Y, kemampuan anak mengenal, menyebut, dan mengurutkan angka. Yang ketiga, pengukuran dilakukan melalui observasi dan tes sederhana. Yang ketiga, prosesi dan sampel. Ada 3 yaitu populasi seluruh anak kelompok A, PAUD Tunas Harapan 1. Sampel yang ada 10 anak usia 4-5 tahun. Yang ketiga, teknik sampling menggunakan purposive sampling. Metode penelitian yaitu metode penggunaan data. Yang pertama, observasi untuk melihat aktivitas dan perkembangan anak. Yang kedua, koordinasi berupa foto, daftar hadir, dan catatan guru. Yang ketiga, tes digunakan untuk mengukur kemampuan mengenal angka. Teknis analisis data. Yang pertama, menggunakan statistik deskriptif untuk melihat
hasil proses dan post-test. Yang kedua, uji Pirate Sample test digunakan untuk mengetahui pengaruh perlakuan. Yang ketiga yaitu taraf signifikasi yang digunakan adalah 5%. Instrumen penelitian. Instrumen berupa lembar observasi dan tes pengenalan angka. Yang kedua yaitu indikator meliputi menyebut, menunjuk, mengurutkan dan mencocokkan angka. Yang ketiga, penilaian menggunakan karakter BB, MB, BSH, dan BSB. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Hilda atas waktunya. Dan untuk yang selanjutnya di sini saya sebagai moderator dari Ibu Novita Rahmawati NIM 249008029 dengan judul pengaruh kegiatan melonceng dengan pola warna terhadap kemampuan konsentrasi anak. Kepada Ibu Novita dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Roisa Muhayati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kegiatan meronce dengan pola warna terhadap kemampuan konsentrasi anak. Adapun latar belakang. Di sini latar belakang pendidikan anak usia dini merupakan satu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Pembiasaan ini dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Masa usia dini sering disebut sebagai masa keemasan atau golden age, di mana seluruh aspek perkembangan anak mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pada periode ini, stimulasi yang tepat sangat menentukan kualitas hidup anak di masa depan. Seluruh potensi anak, baik kognitif, motorik, sosial, emosional, bahasa, maupun seni harus dikembangkan secara berubah dan optimal melalui kegiatan bermain yang bermakna dan menyenangkan. Adapun tujuan, yang pertama mengetahui mendeskripsikan secara objektif tingkat kemampuan konsentrasi anak usia dini sebelum berita diberikan perlakuan berupa kegiatan meronce dengan pola warna. Mengetahui dan mendeskripsikan secara objektif tingkat kemampuan konsentrasi anak usia dini sesudah post-test diberikan perlakuan berupa kegiatan meronce dengan warna. Kajian pustaka. Definisi kemampuan konsentrasi merupakan manifestasi dan fungsi eksekutif function otak yang dikendalikan oleh korteks profesional. Secara definisi, konsentrasi adalah kemampuan psikologis seorang individu untuk memusatkan perhatian, pikiran, dan seluruh panca indera pada suatu objek, aktivitas, atau tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu, sekaligus mengabaikan rangsangan lain yang tidak relevan di sekitarnya.
Pada anak usia dini, kemampuan konsentrasi merupakan fondasi kognitif utama yang menentukan keberhasilan proses belajar. Tanpa adanya konsentrasi yang optimal, stimulasi pendidikan diberikan oleh lingkungan tidak akan dapat diserap dan diorganisasikan dengan baik oleh sistem saraf anak. Selanjutnya, hakikat kegiatan meruncing secara etimologis. Meruncing berasal dari bahasa Jawa yang berarti menyusun atau merangkai benda-benda berlubang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan menggunakan seutas tali, benang, senar, atau bahan penyambung lainnya. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, meruncing dikategorikan sebagai salah satu alat permainan edukatif yang populer dan multifungsi. Kegiatan ini termasuk dalam klasifikasi aktivitas motorik halus karena melibatkan manipulasi otot-otot kecil pada jari jemari tangan serta penangan tangan yang bekerja sama secara sinkron dengan sistem indera penglihatan atau koordinasi mata tangan. Adapun tinjauan penelitian, tinjauan teoritis dan pengaruh kegiatan meronce dengan pola warna terhadap kemampuan konsentrasi anak. Tinjauan ini menyajikan sintesis komprehensif mengenai bagaimana kegiatan meronce yang dimodifikasi dengan aturan pola warna memengaruhi kapasitas konsentrasi anak usia dini, khususnya usia 4-6 tahun. Pembahasan di bawah ini memajukan perspektif psikologis pengembangan neurosains dan metodologi instruksional PAUD. Kesimpulannya, peningkatan kualitas dan durasi konsentrasi anak kegiatan meronce dengan pola warna terbukti secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi anak usia dini, khususnya pada anak kelompok B, usia 5-6 tahun. Aktivitas ini berhasil memperluas rentang perhatian dan melatih ketahanan duduk anak melalui durasi rata-rata fokus awal mereka. Stimulasi fungsi eksekutif otak yang efektif modifikasi meronce menggunakan aturan urutan warna seperti pola AB, dan ABCD, mengubah aktivitas motorik halus biasa menjadi sebuah latihan kognitif tingkat tinggi. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Novita. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Andri Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Kepautan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.